Tugas Polri di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, salah satunya meliputi 3E dan 1I, edukasi, engineering, enforcement, dan identifikasi atau sering kita kenal dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka pertama, terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain. Kemudian yang kedua, terwujudnya etika dan budaya bangsa. Yang ketiga adalah terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Satuan Lalu Lintas sebagai unsur institusi Polri telah dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pokok, melayani masyarakat dan melaksanakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selain pelaksanaan program kinerja yang baik, kesiapan mental dan sarana pendukung untuk melaksanakan tugas adalah hal utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, untuk mewujudkan program Bersatu Keselamatan Nomor 1, kami dari Polres Langsa, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Langsa, bersinergi bersama dengan masyarakat serta bekerjasama dengan instansi terkait melaksanakan rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi ini, kami membahas tentang permasalahan yang selama ini memang terjadi di jalan raya terkait dengan keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam rapat koordinasi ini, kita melibatkan dari Dinas Perhubungan Kota Langsa, Dinas Pol PP Kota Langsa, unsur TNI, pihak Jasara Harja, pihak Organda, dan masyarakat. Dalam rapat koordinasi ini kita membahas dan mencari titik permasalahan yang selama ini terjadi di jalan raya, guna mencari solusi positif untuk kepentingan kita bersama dalam hal penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Polisi sebagai pengayom masyarakat secara luas memberikan pelayanan prima dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Pengurusan dan penerbitan SIM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemohon SIM melaksanakan beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, pemohon SIM melaksanakan ujian teori. Apabila ujian teori dinyatakan lulus, pemohon SIM lanjut ke ujian praktek. Dalam ujian praktek ini, pemohon langsung mengikuti tes keterampilan dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Setelah dinyatakan lulus, Satuan Lalu Lintas akan menerbitkan surat izin mengemudi kepada pemohon.
Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor juga merupakan bagian dari pelayanan satuan lalu lintas yang aktivitasnya kita laksanakan di kantor Samsat bersama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsam. Dalam hal ini kita melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan STNK dan pajak. Sehari-hari kita melaksanakan kegiatan rutin, yaitu yang pertama masalah penjagaan. Di penjagaan ini ada unit laka dan unit gakum, yaitu unit BM. Dan untuk pengaturan, setiap pagi dan sore harinya kita melaksanakan pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan maupun titik padat aktivitas masyarakat. Ini merupakan bentuk pelayanan dan dedikasi kami kepada masyarakat. Kecelakaan adalah musibah yang tidak bisa dihindari oleh siapapun dan dimanapun. Tidak jarang kecelakaan lalu lintas yang terjadi mengganggu kelancaran dan ketertiban. Untuk mengatasi hal tersebut, Satuan Lalu Lintas melalui unit Laka Lantas bekerja dengan cepat dan tepat. Dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas, unit Laka Lantas pada saat mendatangi TKP harus dilakukan secara cepat dan tepat karena berkenaan dengan keselamatan manusia. Dalam hal ini juga unit Laka Lantas bekerja secara profesional dan semaksimal mungkin dalam hal penanganan dan penyidikan Laka Lantas, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi kemanusiaan. Kecelakaan selalu diawali dari pelanggaran. Satuan Lalu Lintas melalui unit Dikyasa berusaha meminimalisir pelanggaran dengan memberikan pengarahan serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Penumpangnya lebih dari 2 orang, apalagi penumpangnya ditaruh di badan becak, di dinding becak, itu sangat berbahaya. Di Satuan Lalu Lintas, kita memiliki unit Dikyasa yang bertugas sehari-hari melakukan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan tentang peraturan lalu lintas
dan keselamatan dalam berlalu lintas. Mengimbau kepada semua pengendara dan yang memakai jalan untuk selalu mengantisipasi. Kita Satuan Lalu Lintas Polres Langsa memiliki beberapa program terkait dengan Dikiasa, yaitu salah satunya program Sausikula, yaitu Sausikula itu bahasa Aceh yang artinya mengunjungi sekolah. Di sini kita melaksanakan penyuluhan, baik setiap hari Seninnya kita menjadi pembina upacara ataupun hari di lainnya kita menjadi pemateri dalam menyampaikan pesan-pesan keselamatan dalam berlalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas. Dan untuk program selanjutnya, program yang kami rasa berhasil kita laksanakan yaitu program PPEP. Program PPEP ini yaitu program yang dicanangkan oleh Kapolda Aceh yang artinya polisi cerewet. Di sini kita melaksanakan patroli, itu ada efeknya. Kita melaksanakan policing PPEP ini ada efeknya langsung kepada masyarakat, karena pada saat itu kita langsung menegur ke masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Apabila Anda hendak merubah tujuan, berikanlah lampu isyarat agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Berhati-hatilah Anda di dalam perjalanan. Hindarilah ugal-ugalan, kurangilah kecepatan Anda. Semoga Anda sampai dengan selamat ke tempat tujuan. Meningkatnya modus kejahatan di jalan raya serta meningkatnya berbagai kasus curanmor mendorong Satuan Polisi Lalu Lintas untuk melaksanakan operasi simpatik dan penegakan hukum terhadap pengguna jalan sebagai objek lalu lintas yang paling utama. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satuan Lalu Lintas Polres Langsa melaksanakan beberapa kegiatan operasi, yaitu menggelar razia. Jadi operasi ini sendiri terbagi menjadi dua, operasi khusus dan operasi rutin. Di mana operasi khusus ini kita melaksanakan serentak seluruh Indonesia. Untuk operasi rutin ini sendiri kita melaksanakan razia yaitu terkait dengan kelengkapan kendaraan bermotor, baik itu kelengkapan surat izin mengemudi, kelengkapan STNK, dan kelengkapan sepeda motor lainnya. Namun pada saat kita melaksanakan razia ini sendiri, ini sangat efektif untuk kita melakukan atau menghambat untuk tindakan kejahatan lainnya. Contoh, pada saat kita melaksanakan razia pada waktu lalu, kita mendapati beberapa orang penyelundupan pengungsi Rohingya, yaitu pengungsi Rohingya berjumlah 7 orang yang akan diselundupkan keluar dari wilayah Aceh. Pada saat kita melakukan penggeledahan, di sana juga kita menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu. Untuk meningkatkan efektivitas dalam penindakan dan penegakan hukum, pada situasi tertentu kami melaksanakan sidang di tempat, di mana yang biasanya sidang pelanggaran lalu lintas dilaksanakan di pengadilan, jadi kita pindah
ditempatkan di lokasi razia. Jadi untuk sidang di tempat itu sendiri, di situ sudah ada dari hakim, panitera, jaksa, dan BRI. Jadi bagi pelanggar setelah ditilang langsung melaksanakan sidang di tempat pada hari itu juga dan pada saat itu juga. Jadi untuk pelaksanaan sidang di tempat ini sendiri sangat berefek kepada masyarakat itu sendiri, karena mungkin selama ini mereka tidak pernah mengikuti sidang. Mungkin kalaupun itu mereka memakai calo ataupun mereka tinggal membayar ke BRI, setelah itu mengambil barang buktinya. Nah, untuk sidang di tempat ini mereka melewati segala tahapan, baik itu dari tahapan di kepolisiannya, di pengadilannya, di kejaksaan maupun di BRI. Selain itu juga kita merubah mindset ataupun pola pikir masyarakat yang mungkin selama ini berpikir bahwa denda tilang itu masuk ke kantongnya polisi, padahal itu masuk ke kas negara. Makanya pada saat pelaksanaan sidang di tempat, kita juga menghadirkan pihak BRI. Melaksanakan patroli rutin itu untuk mencegah pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas. Selain menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, kita juga melaksanakan pengawalan khusus baik kepada pejabat pemerintah maupun kepada kegiatan masyarakat. Siapapun berhak untuk mendapatkan pengawalan, namun dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan perundang-undangan. Ini merupakan bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Selain tugas pokok fungsi satuan lalu lintas sebagai ujung tombak dalam menciptakan ketertiban dan kelancaran di jalan raya, naluri kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat juga menjadi semangat kerja bagi seluruh unit kesatuan lalu lintas. Polisi berjiwa penolong, bukan sebagai slogan dan pencitraan, tapi dengan rasa tanggung jawab moral yang tinggi. Hal tersebut dijalankan dengan ketulusan dan keikhlasan atas dasar kepedulian dan kemanusiaan. Sehebat apapun konsep dan kinerja Satuan Polisi Lalu Lintas untuk melaksanakan penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas tidak akan terwujud tanpa dukungan masyarakat secara masif. Kesadaran masyarakat adalah kunci utama. Bersatu, keselamatan nomor satu. Sehebat apapun konsep dan program yang telah kami laksanakan, tanpa dukungan dan kesadaran dari masyarakat, tidak akan berjalan secara maksimal. Bersatu, keselamatan nomor satu.
Pelaksanaan tugas tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dan sinergitas dari semua pihak, terutama masyarakat sebagai pengguna jalan. Satuan Lalu Lintas Polres Langsa bertanggung jawab untuk selalu menjadi pelopor dan penggerak dalam mewujudkan cita-cita bersama. Bersatu, keselamatan nomor 1.